Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang kapsul dan apa saja yang dievaluasi untuk sediaan kapsul. Nah, pengertiannya yaitu sediaan kapsul merupakan sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Jadi dia memiliki wadah, dia merupakan sebagai wadah yang bisa larut ketika kita konsumsi wadah tersebut, baik berupa cangkang keras maupun cangkang lunak. Nah, keuntungan dari sediaan ini itu adalah yang pertama, bentuknya menarik dan praktis digunakan. Menariknya yaitu terdapat berbagai macam warna untuk kapsulnya. Kemudian dia bisa menutupi rasa dan bau yang tidak enak. Karena pembuatan dari cangkang kapsul itu juga mengandung gula, sedikit gula. Kemudian lanjut lagi, dia merupakan sediaan yang mudah ditelan dan cepat hancur di dalam tubuh. Dapat menjadi wadah untuk kombinasi berbagai macam obat. Jadi kita kalau seandainya dokter itu pengen melakukan kombinasi obat, itu bisa dilakukan dengan memanfaatkan cangkang kapsul tadi. Jadi dia bisa memberikan, jadi pasiennya tidak perlu meminum berbagai macam obat dalam satu waktu, cukup meminum satu macam obat tapi sudah dikombinasikan dalam bentuk satu kapsul, itu maksudnya. Kemudian yang terakhir, dia dapat diisi dengan cepat tanpa memerlukan bahan tambahan lainnya. Jadi kalau kita sudah membuat ukuran partikel, kita bisa langsung memasukkannya dalam cangkang tanpa memerlukan bahan tambahan yang untuk membuat sediaan tersebut. Kalau kita mau memakai bahan tambahan, itu hanya untuk mencukupi beratnya saja atau ada manfaat. Biasanya kita kalau kapsul ini dia hanya membutuhkan 3 bahan tambahan saja. Nanti akan ada pembahasan tersebut. Kemudian kerugiannya adalah dia tidak bisa untuk zat yang mudah menguap. Kenapa? Kalau zat yang mudah menguap bisa menyebabkan cangkang kapsul menjadi cepat rusak. Terus tidak bisa untuk zat yang bersifat higroskopis, tidak bisa untuk zat yang dapat bereaksi dengan cangkang seperti air. Jadi kalau cangkang kapsul itu ketemu dengan air, dia langsung akan lengket atau melunak. Kemudian tidak bisa untuk bayi, tidak bisa diberikan dosis menjadi setengah dosis karena beda sama pil. Kalau pil bisa kita belah, kalau cangkang tidak bisa, kalau kapsul tidak bisa kita lakukan pembelahan. Jadi dia untuk 1 kali dosis pemakaian. Dan agak ribet kalau seandainya kita buat menjadi setengah dosis. Macam-macam cangkang kapsul itu ada 2 jenis, yaitu kapsul keras dan kapsul lunak. Nah, ini tadi yang bilang kapsul keras itu adalah memiliki cangkang kapsul yang cukup keras. Kemudian kalau kapsul lunak memiliki cangkang kapsul yang bisa lebih enak kita memakainya. Ini biasanya kita sering ketemunya di vitamin rambut. Kemudian juga ketemu kayak vitamin E, itu ada juga yang membentuk seperti ini. Terus terdiri atas bagian tubuh dan tutup yang kosong. Jadi dia memiliki 2. Ini cangkang kapsul yang ini bisa dibuka. Jadi dia ada bagian tubuh dan ada bagian tutup yang semuanya adalah kosong. Kemudian biasanya bentuk padatan isinya. Terus cara pakainya per oral, bentuknya hanya satu macam. Jadi bentuknya hanya seperti ini saja. Ya. Ini untuk kapsul dengan cangkang keras. Kalau kapsul dengan cangkang lunak, dia terdiri satu kesatuan yang sudah terisi. Jadi dia cangkang kapsulnya sudah ada isi di dalamnya. Jadi tidak bisa kita gunakan untuk penggabungan obat lain. Seperti kayak tadi saya contohkan, kalau dokter ingin menggabungkan obat, terus dia pakai cangkang lunak. Kecuali kalau diproduksi oleh industri farmasi ya. Tapi kalau cuma diproduksi oleh seperti di klinik kecantikan, di pengobatan-pengobatan dokter, nah itu biasanya digunakan lebih cenderung ke cangkang keras. Karena cangkang lunak itu tidak bisa dilakukan kalau tanpa di industri farmasi. Biasanya isinya berbentuk cair. Cara pakainya oral, vaginal, rektal, dan topikal. Kemudian bentuknya bermacam-macam. Jadi ini bentuknya itu nggak cuma bulat seperti ini, ada seperti yang di vitamin rambut itu kita akan ketemu bulat, kemudian ada
satu tonjolan kecil di bawahnya. Nah, jadi bentuk dari kapsul lunak itu tidak cuma satu bentuk. Kalau kapsul keras itu satu bentuk, cuma ukuran besar kecilnya saja yang berbeda. Kalau kapsul lunak ini dia berbagai macam bentuk, ada berbentuk bulat oval, ada yang berbentuk bulat, kemudian di atasnya ada tonjolan kecil, ada yang pokoknya macam-macam lah bentuknya dari kapsul lunak. Itu bisa dilihat di Google ya, dicari nanti di Google. Nah, kemudian ukuran dan kapasitasnya, yaitu untuk kapsul itu kalau manusia itu dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semakin besar nomornya, maka semakin kecillah jumlah zat yang bisa kita masukkan ke dalam cangkang ini. Jadi jadi bukan berarti 000 ini kecil angkanya, tapi 00 ini adalah ukuran kapsul yang paling besar. Sedangkan 5 ini adalah ukuran kapsul yang paling kecil. Demikian juga untuk hewan itu biasanya dikasih nomor 10, 11, 12. Bukan berarti di sini 5, nanti di sini 10. Ukurannya berarti kecil ya kalau 10. Tidak ya. Kalau di hewan itu di 10-nya nanti akan ketemu ukurannya lebih besar lagi. 11-nya kecil dari 10, 12-nya kecil dari 10. Sedangkan kapsul lunak dia memiliki kapasitas yang sudah ditentukan yaitu 1 sampai 480 minims, di mana 1 minims itu sama dengan 0,06 ml. Jadi ini adalah ukuran maksimal isi kapsul lunak. Sedangkan kapsul keras bagaimana isinya? Berikut isinya. Nah, di sini kan kita lihat kapasitas gelatin yang diisi bahan obat. Jadi kan terlihat bahwa contohnya sini asetaminofen, kalau dia diisi dengan ukuran 5, ini adalah 130, sedangkan ukuran 000 itu bisa diisi dengan 1100. Jadi semakin kecil ukuran kapsul, maka semakin kecil pula lah isinya. Kenapa ini berbeda? Ini tergantung bentuk zatnya ya, bentuk butiran-butiran zatnya. Jadi dia kalau jadi dia bisa mengisi tersebut berapa sih kemampuan partikel-partikel harusnya untuk mengisi kapsul tersebut. Nah, jadi ini adalah kemungkinan mililiter yang bisa diisi untuk cangkang tadi ya. Yang untuk hewan tadi kapasitasnya bisa sampai 30 ml, yang untuk nomor 10, 11, 12, jadi dia akan berkurang setengahnya. Sedangkan yang ini kan terlihat juga bahwa yang 000 itu bisa 1,36, sedangkan yang 5 itu hanya 0,12. Jadi semakin besar nomor maka akan semakin kecil kapasitasnya. Formula umum kapsul itu biasanya adalah bahan obat dan bahan tambahan atau pembantu. Bahan tambahan atau pembantu ini pun ditambahkan jika dosis untuk bahan obat itu sangat kecil dan tidak bisa memenuhi isi dari kapsul tersebut. Jadi sebaiknya kapsul itu isinya pas terpenuhi, jadi tidak kosong, banyak yang kosong, karena itu akan berpengaruh terhadap efektivitas obat. Kemudian bahan obatnya bisa berbentuk padat, setengah padat, dan cair. Terus bahan tambahannya itu bisa berbentuk pengisi, laktosa atau glidan, talkum, magnesium stearat, dan amilum. Glidan ini nanti ada tujuannya yaitu untuk membantu menutupi zat-zat yang bersifat bisa merusak cangkang kapsul. Jadi kita reaksikan dulu dengan glidan untuk menutupinya, baru dicampurkan. Cara pembuatannya, kita buat pencampuran bahan. Cara tahapannya yaitu campurkan bahan, pilih ukuran kapsul, lakukan pengisian kapsul, bersihkan kapsul, dan baru beri wadah dan etiket. Pencampuran bahan sama seperti mencampur serbuk, jadi tinggal dicampurkan seperti biasa aja. Kemudian ukuran kapsul itu untuk bahan obat, bahan tambahan memiliki berat 65 sampai 1000 mg, kemudian memiliki bobot kecil, jika terlalu kecil maka tambahkan pengisi. Bila terlalu penuh, misalnya kita konsumsi menjadi 2 bagian, itu terlalu penuh, maka kita buat menjadi 2 kapsul. Kemudian sesuaikan dengan usia pasien, dia bisa dikonsumsi ukuran berapa. Cara pemilihannya,
Pertama, kita hitung dulu total bahan obat plus bahan tambahan. Berapa total isinya. Kemudian, dapatlah nilai X gram. Kita tara pada cangkang kapsul dengan bahan yang inert. Kita bikin itu dengan lambang Y gram. Kemudian pilih kapsul yang paling mendekati bahan obat sama dengan bahan tambahan. Jika nilai X sama dengan Y, maka bahan obatnya bisa langsung kita gunakan. Jika nilai obatnya kecil dari nilai X-nya kecil dari nilai Y, maka kita harus tambahkan pengisi. Jika nilai bahan obat dan bahan tambahannya besar dari nilai tara, maka kita harus menjadikan 2 kapsul. Kita harus bagi 2 obatnya, buatkan 2 kapsul. Cara menetapkan nomornya yaitu ada dengan metode rule of 7, artinya kita akan berkaitan dengan angka 7. Jadi caranya itu adalah kita timbang dulu seluruh bahan. Sebagai contoh ini 5000 mg yang akan dibuat menjadi 20 kapsul. Jadi cara kita tentukan dulu bobot per kapsulnya adalah 250 mg. Kemudian kita harus membagi ini menjadi grain. Kenapa grain? Karena grain ini yang akan berkaitan dengan penentuan ukuran kapsul. Jadi berat per kapsul 250, kita bagi dulu grainnya 6,65. Ketentuan ini 65 ini ketentuan ya. Ketentuan dapatlah hasil 3,85. Jika angka di belakang koma 3 ini besar dari 5, maka ini harus dibulatkan jadi 4. Namun dibulatkan ke atas. Jika dia kecil dari 5, maka ini harus dihilangkan angka di belakang koma. Maka masuklah rumus rule of 7. Jadi 7 kita kurangi nilai ini. Setelah dibagikan per grain, dapatlah 3. Maka nomor kapsul yang cocok untuk sediaan yang akan kita buat itu adalah 3. Pengisian kapsul berbentuk padat itu ada 2 cara, yaitu cara blocking dan dividing, cara punching. Ini yang lebih cara pengisian yang lebih detail ini ada di link YouTube ini ya. Nanti tinggal dibuka, saya akan bagikan bentuk PDF-nya. Jadi lebih rincinya ada di YouTube. Di sini tidak saya buka. Kenapa? Karena akan berpengaruh dengan hak cipta. Nanti video yang saya buat ini tidak bisa diupload di YouTube dan jadi tidak bisa diakses. Jadi nanti akses sendiri saja. Saya akan berikan bentuk PDF-nya. Apa saja yang merusak faktor yang merusak cangkang itu adalah zat yang dapat mencair mudah mencair seperti Ki dan NaI, diatasi dengan penambahan amilum dan laktosa. Kemudian zat yang mengandung eutitikum atau memiliki titik lebur lebih rendah daripada yang semula, asetosal ditambah heksamin. Cara pencegahannya adalah mencampur dengan bahan tambahan lain seperti amilum dan laktosa, kemudian baru keduanya dicampur. Jadi kita pisah dulu pencampurannya biar dia terselubung dengan zat campuran lain, baru nanti kita campur keduanya. Kemudian mengandung minyak menguap, ini tidak boleh digunakan. Kemudian serta penyimpanan yang salah. Maksudnya penyimpanan yang salah ini adalah ketika kita menyimpan kapsul di tempat yang lembab atau mengandung air, itu akan bisa menyebabkan kerusakan cangkang kapsul. Dia akan menjadi lunak. Evaluasi sediaan kapsul itu apa saja? Ada keseragaman bobot, waktu hancur, dan uji kadar air. Dan uji disolusi. Uji disolusi tidak saya jelaskan. Kenapa? Karena sudah ada di materi sebelumnya. Jadi ini tidak dijelaskan secara detail. Hanya keseragaman bobot, waktu hancur, dan uji kadar air. Cara menentukan keseragaman bobot adalah timbang 20 kapsul, kemudian timbang satu persatu, keluarkan semua isi kapsul dan timbang seluruh bagian cangkang kapsul yang kosong tadi. Hitung bobot isi kapsul dan bobot rata-rata tiap isi kapsul. Perbedaan bobot tiap isi kapsul terhadap bobot rata-rata tidak boleh lebih dari 2 kapsul yang penyimpangannya lebih besar dari harga A. Jadi, dari 20 ini dapat rata-rata kita tadi tidak boleh melebihi penyimpangan 10%. Dan tidak boleh satu pun penyimpangannya mengikuti yang B. Jadi kalau dia 120 mg bobot rata-ratanya, maka dia tidak boleh menyimpang 2 kapsul, tidak boleh menyimpang 10%, dan tidak boleh satu pun menyimpang 20%. Kalau dia lebih dari 120 berat rata-rata kapsulnya, maka tidak boleh 7,5% dan tidak boleh dari 15%.
Itu dilihat dari Farmakope Indonesia edisi 3. Kemudian uji waktu hancur, ketentuannya adalah ini cara kerjanya bisa diperhatikan di sini. Intinya hasil dari uji waktu hancur itu adalah waktu hancur kapsul tidak boleh lebih dari 15 menit. Jadi ketika dia masuk ke dalam tubuh, 15 menit harus sudah hancur di dalam tubuh atau sudah melepaskan zat aktifnya yang berada di dalam cangkang tadi. Nah, ini uji kadar air. Nah, jadi uji kadar air itu dengan cara masukkan 10 gram zat, kemudian keringkan pada suhu 105 selama 5 jam, ditimbang, lanjutkan lagi penimbangan, pengeringan selama 1 jam, hitung menggunakan rumus ini. Di mana perbedaan antara dua penimbangan tersebut tidak boleh lebih dari 0,25%, ini ketentuan. Kalau lebih berarti yang kita buat itu salah. Baiklah, terima kasih. Demikianlah penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.